Pagi itu Tanti dan Rahmat akan pergi ke kafe. Tak lama kemudian ibunya Tanti datang untuk menginap di sana. Namun karena terburu-buru, Tanti dan Rahmat terpaksa meninggalkannya di rumah sendirian. Cerita kemudian beralih ke kafe miliknya Tanti dan Rahmat. Pada waktu itu, kafenya kedatangan seorang pelanggan yang akan membooking tempat untuk sebuah acara. Dia bernama Anung. Tak lama kemudian Tanti keluar dari dalam dan langsung memanggil pelanggan tersebut, sehingga membuat Rahmat Olohok heran melihat kedekatan mereka. Apalagi si Anung malah curhat. Dia menyesal kalau dulu sudah meninggalkannya. Merasa gak enak dengan suaminya, Tanti pun mengenalkan Rahmat pada Anung kalau dia itu adalah suaminya. Lebih culangnya lagi, si Anung malah minta nomor teleponnya Tanti di depan suaminya, dengan alasan takut ada perubahan tentang pemesanan tempat tersebut. Merasa heran melihat keakraban tak biasa antara Tanti dan Anung, sepulangnya di rumah Rahmat langsung mengintegrasi Tanti tentang hubungannya dengan Anung. Awalnya Tanti mengelak kalau Anung itu cuma teman waktu SMA saja, tidak lebih. Namun Rahmat tidak percaya begitu saja, karena Rahmat melihat kalau di antara mereka itu pernah ada hubungan yang spesial. Merasa gak enak dengan suaminya, akhirnya Tanti pun jujur bahwa Anung itu adalah mantannya dan hampir menikah. Keesokan harinya seperti biasa, Tanti dan Rahmat siap-siap untuk pergi ke kafe. Tak lama kemudian Rahmat dipanggil ibu mertuanya untuk membenarkan resleting bajunya yang masih terbuka. Bari mengpencarang, Rahmat pun membetulkannya. Waduh, mulus banget bosku. Tanti pun turun dari atas dan siap untuk berangkat ke kafe. Namun ibunya malah meminta tolong Rahmat untuk mengantar dirinya pergi ke rumah temannya. Dan dengan terpaksa akhirnya Tanti pun pergi sendirian ke kafe. Usut punya usut, ternyata ibu mertuanya berbohong. Sebenarnya dia bukan minta diantar ke rumah temannya, tetapi dia malah minta diantar ke kamarnya. Dia minta dompet godegnya diisi ulang karena sudah mengalami kekeringan. Lauk dina piring bosku, pirah korek diantep. Dan akhirnya terjadilah isi ulang dompet godeg Jawigwig dengan semen coran berwarna putih. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Sementara di tempat lain, Anung datang menemui Tanti di kafenya. Melihat Tanti sendirian, membuat Anung leluasa ngobrol dengan Tanti. Setelah itu kemudian Tanti diantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumahnya, tak sengaja Rahmat melihat Tanti diantar Anung naik motor, mani nangkot bari balon diadeken. Sehingga membuat Rahmat sakit hati dan marah besar pada Tanti. Ibu mertuanya kemudian mencoba menenangkan Rahmat yang sedang marah-marah sambil dipijit-pijit. Ibunya kemudian memberi saran pada Rahmat bahwa untuk mencairkan suasana, kadang bisa dengan cara bermain jungkat-jungkit di atas dompet godeg. Rahmat kemudian pergi ke kamar untuk mencoba saran dari mamahnya, dengan mengajak Tanti untuk isi ulang dompet godegnya. Namun sayang Tanti menolaknya dengan alasan capek, sehingga membuat Rahmat marah dan pergi keluar kamar. Esok paginya Tanti menanyakan Rahmat pada ibunya, namun ibunya malah memarahinya. Seharusnya kamu kasih banos dong si Rahmat tadi malam. Geus lila hayangan push up euy. Mama aja yang udah berumur begini masih membutuhkannya. Ibunya Tanti pun mengatakan bahwa Rahmat tadi malam tidur di kamar mama. Kasihan dia kedinginan tidur di sofa. Mendengar semua itu, Tanti kaget dan marah sama ibunya.
Tak lama kemudian Rahmat datang dan memarahi Tanti karena Tanti sudah berani kurang ajar memarahi ibunya. Siang harinya ibunya Tanti kedatangan tamu agung yang bernama Sultan. Usut punya usut, ternyata Sultan itu adalah orang yang selalu isi ulang dompet godegnya jika sudah kekeringan. Namun Sultan waktu itu agak jual mahal. Dia mau isi ulang asalkan ada uangnya dulu. Si ibu pun langsung menelepon Rahmat di hadapan Sultan untuk meminjamkan uang 2 juta dengan alasan untuk mengurus makam ayahnya Tanti. Setelah dengar semua itu, akhirnya Sultan dan si Tante Gawok pergi ke kamar dan melakukan isi ulang dompet godeg anu jawig-wig. Mantul bosku, mantul. Jos jos jos. Sementara di kafe Rahmat bilang sama Tanti kalau mamahnya barusan telepon. Dia membutuhkan uang untuk mengurus makam ayahnya. Namun karena stok transfer ATM-nya udah habis, Rahmat menyuruh Tanti untuk pulang ke rumah dan berikan uang cash saja. Setibanya di rumah, Tanti kaget dan emosi. Ternyata uang tersebut bukan untuk mengurus makam papahnya, tetapi untuk bayar Sultan yang sudah isi ulang dompet godegnya. Tanti pun marah besar sama ibunya dan mengusir Sultan dari rumahnya. Karena kesal dan emosi, Tanti hampir saja bogem ibunya. Untung saja Rahmat keburu datang dan mencegahnya. Rahmat kemudian memarahi Tanti karena itu perbuatan dosa. Tanti kemudian menjelaskan yang sebenarnya pada Rahmat, tetapi Rahmat tidak mempercayainya. Dia malah membela ibunya. Kesal dengan semua itu, Tanti akhirnya pergi dari rumah. Sementara ibunya langsung memeluk Rahmat dan mencurahkan isi hatinya bahwa dirinya ingin selalu ada di sampingnya. Dan sebagai rasa terima kasih sudah membelanya, akhirnya Rahmat pun ditarik ke kamar untuk melakukan isi ulang dompet godegnya lagi. Maknyos bosku, maknyos. Jos banget, jos jos jos. Bagian eta. Kecewa dengan Rahmat, Tanti kemudian menelepon Anung dan mengajak ketemuan di tempat biasa. Tanti pun kemudian curhat pada Anung, menceritakan semua yang telah terjadi. Anung kemudian menasihati Tanti untuk kembali lagi dan memperbaiki hubungannya dengan Rahmat. Walaupun Anung mencintainya, tapi jalan ini tidak benar. Lebih baik selesaikan dulu masalahnya secara baik-baik dengan Rahmat. Esok harinya, Tanti berusaha memperbaiki hubungannya dengan Rahmat. Namun apa yang terjadi? Rahmat malah memilih untuk berpisah dengan Tanti. Dengan alasan Tanti tidak pernah menghargai perasaannya dan terlalu kurang ajar sama orang tuanya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Dua tahun kemudian hubungan Anung dan Tanti semakin dekat. Pada malam itu Anung datang ke rumah Tanti untuk melamarnya. Dan akhirnya Tanti pun menerima lamaran Anung. Tak lama kemudian Rima, adiknya Tanti, datang ke rumahnya. Rina dan Tanti kemudian pergi ke dapur untuk menyajikan kue yang dibawa Rima. Selang beberapa menit, tiba-tiba Rahmat datang menanyakan Tanti. Kebetulan di depan cuma ada Anung, sehingga cekcok di antara mereka tak dapat dihindarkan lagi. Sampai akhirnya mereka bertengkar hebat, hingga Anung keluarkan bogem di mukanya Rahmat. Rahmat datang ke rumah Tanti adalah untuk menjelaskan semua apa yang telah terjadi antara dirinya dengan ibunya. Dia menjelaskan bahwa selama tinggal di sini dulu, dia menjalin hubungan gak benar dengan ibunya. Dan sekarang mereka sudah menikah dan memiliki anak laki-laki. Di samping itu, tujuan Rahmat datang ke sini adalah untuk meminta warisan atau bagian dari rumahnya Tanti untuk pengobatan anaknya yang lagi sakit. Namun Tanti menjelaskan bahwa mamahnya tersebut adalah bukan ibu kandungnya,
melainkan istri muda papahnya. Sehingga jika dia sudah menikah lagi, berarti dia tidak berhak lagi atas warisan papahnya. Setelah Rahmat pergi dari rumah Tanti, Anung kemudian mendapat telepon dari bosnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sehabis ditelepon bosnya, Anung permisi ke kamar mandi sebentar. Namun HP-nya lupa ditaruh di meja. Tiba-tiba HP Anung berbunyi dan diangkat oleh Tanti. Tanti sangat kaget sekali, ternyata yang telepon tersebut adalah istrinya Anung. Sehingga membuat Tanti marah sama Anung dan kemudian mengusirnya. Karena sering dikecewakan terus oleh laki-laki, kini kejiwaan Tanti terguncang, rada ngagilir meesan. Sehingga setiap lihat laki-laki, dia selalu kesal dan marah-marah pada laki-laki tersebut. Dan cerita pun tamat.